فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-6, adab fil qiraah, adab-adab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. الفصل وأين قراءة القرآن ونقطع في الفصل المتقدم من بيان الفقائد من هذه القراءة والمسلمات من هذه الأشياء بعد الصالحين. قال الله تعالى وسلم من حكم يكون على القرآن وقد ورد في أحاديث أخبار وآثار كثيرة ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وضو فإن لم تبتوا وتباتوا. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله. حيان, siapa namanya Al-Imam An-Nawawi? Yahya bin Syaraf, Abu Zakaria. Apa kunyahnya Al-Imam An-Nawawi? Abu Zakaria. Ahsanta, barakallahu fiik. Ibrahim Asri. Berapa anaknya Imam An-Nawawi? Tak ada. Abu Zakaria. Tidak ada Zakaria? Dia namanya Abu Zakaria. Abu Zakaria saja. Tidak ada Zakarianya. Umminya Zakaria juga tidak ada. Al-Imam An-Nawawi tidak pernah menikah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Menunjukkan barakallahu fikum at-takanni, berkunyah adalah suatu hal yang dianjurkan sekalipun seseorang belum menikah. Sekalipun seseorang barakallahu fikum belum punya anak. Aisyah radhiyallahu anha tidak beranak dan dia berkunyah dengan Ummu Abdillah, dengan nama keponakannya Abdullah bin Zubair. Nah, qala Imam An-Nawawi rahimahullah faslun wa yanbaghi ay yurattila qira'atahu, dan sepantasnya untuk dia mentartil bacaannya, yaitu membacanya dengan perlahan-lahan. Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbab at-tartil, dan para ulama telah sepakat atas dianjurkannya membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Di mana barakallahu fikum bacaan Al-Qur'an ada yang disebut dengan tartil, yaitu bacaan dengan pelan sehingga huruf-huruf tersebut jelas. Sebagaimana barakallahu fikum ada juga bacaan sard, dibaca cepat, bahkan kadang-kadang barakallahu fikum Al-Fatihah satu nafas. Nah, ini bacaan sard. Dan semuanya boleh selama tidak keluar dari kaidah-kaidah bacaan dan tidak melanggar makharijul huruf. Namun barakallahu fikum yang dianjurkan adalah apa yang Allah tabaraka wa taala ucapkan,
warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu berlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfa. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan telah sabit dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya dia mensifati, na'ata yaitu mensifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bacaan beliau adalah bacaan mufassarah yang ditafsirkan maknanya, barakallahu fikum, yang dijabarkan, panjangnya dibaca panjang, pendeknya dibaca pendek, harfan harfan, huruf demi huruf. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrah. Dan ini barakallahu fikum hal yang dianjurkan. Apalagi barakallahu fikum begitu di tahap menghafalkan Al-Quran, maka dianjurkan untuk membaca dengan tartil. Sahih. Dan jangan biasakan baca dengan kencang. Kenapa? Terlalu kencang banyak salahnya. Apalagi baru menghafal. Sehingga sebelum menghafal, barakallahu fikum, yang mau menghafalkan dari santri atau yang semisalnya, dibaca dengan baik. Toh kalau sekiranya ada yang mau mendengar bacaan sebelum menghafal, maka perdengarkan bacaannya. Supaya dibetulkan memang bacaannya sebelum dia hafal. Karena sesuatu yang dihafal kalau sudah salah, susah diperbaiki. Bahkan barakallahu fikum, saya hadapi sebagian santri yang sudah hafal, salah-salah hafalnya, itu berulang-ulang, bahkan mungkin 1 pekan baru bisa berubah. Itu barakallahu fikum kalau dia tidak perhatikan bacaan yang benar sebelum dia hafal, asal hafal. Akhirnya hafalannya harus setiap hari diperbaiki, perbaiki. Karena sesuatu yang sudah dihafal susah untuk dirubah. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara yang kami lakukan di Darul Hadits Bidang Maj, barakallahu fikum, adalah sebelum kita mulai menghafalkan lembaran baru atau halaman baru yang akan kita hafalkan dari Al-Qur'anul Karim, kita baca dulu di hadapan seorang yang kita percaya. Dia betulkan bacaannya, kemudian baru kita hafal. Sahih. Karena barakallahu fikum, seseorang yang belum membacanya dan langsung terjun kepada menghafalkan ayat Al-Quran, dia itu akan terfokus pada hafalan dan tidak terfokus pada harakat-harakat yang ia baca. Dan membiasakan apa yang sudah biasa dia sebut, sehingga yang biasanya dibaca fathah, ikut saja fathah, padahal mungkin di situ sudah kasrah, atau di situ sudah masih dhammah, atau yang semisalnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, baca dengan tartil, pelan, bersama baik-baik. Begitu barakallahu fikum bacaannya sudah benar, baru menghafal. Karena kalau langsung menghafal tanpa memperbaiki bacaan, maka hafalannya keliru, dan kekeliruan itu susah untuk dirubah. Allahu musta'an. Wa an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ditaklukkannya kota Makkah, dan itu pada bulan Ramadan. Beliau berada di atas untanya. Beliau membaca surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepadamu, wahai Muhammad, dengan kemenangan yang nyata. Tidak diragukan bahwa itu adalah kemenangan. Farajja'a fi qira'atihi, maka beliau pun mengulang-ulangi bacaannya. Rajja'a tarjih. Kalau dalam adzan tarjih, hayya 'alas. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah diulangi 2 kali. Dengan artian barakallahu fikum, kalau adzan itu 2 kali disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, maka menjadi 4 kali. 2 yang pertama barakallahu fikum dilirihkan, hanya diperdengarkan orang yang ada di sekitar, kemudian 2 berikutnya dikeraskan. Dan ini barakallahu fikum adanya Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, dan dia mengakui Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkannya.
Dan ini barakallahu fikum di antara adzan yang jarang dipraktekkan. Toh kiranya ada yang praktekkan maka alangkah bagus sesekali untuk dipraktekkan. Karena itu adalah adzan Abi Mahdurah yang ia kumandangkan di Makkah dan dia adalah juru adzannya Nabi di Makkah. Adapun adzan yang biasa kita dengar barakallahu fikum maka itu adzannya Bilal. Dan beliau juga adalah juru adzannya Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Bilal mengajarkan siapa yang ia ajarkan adzan yang beliau kumandangkan di kota Madinah. Abu Mahdurah mengajarkan siapa yang ia ajarkan cara adzan yang ia kumandangkan di kota Makkah, dan semuanya adalah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepadanya. Nah, farajja'a fi qira'atihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Muslim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullahu. Saya membaca satu surat yang aku baca dengan tartil berlahan, dan ini barakallahu fikum lebih mengantarkan kepada kekhusyuan dibandingkan baca cepat-cepat. Sebagaimana barakallahu fikum hal ini lebih mengantarkan untuk bisa mentadabburinya. Dan telah lalu bahwa barakallahu fikum bahwa dianjurkan untuk seseorang mentadabburi bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana dengan hal ini juga barakallahu fikum lebih mengantarkan untuk bisa menangis. Fa illam tabaku fatabaqau. Kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis, yaitu berusaha menangis. Dan ini antara hal yang dianjurkan. Seseorang barakallahu fikum akan mendapatkan hal tersebut kalau dia membaca secara tartil. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh aku membaca satu surat secara tartil lebih saya senangi dibandingkan saya membaca Al-Quran secara menyeluruh, yaitu dengan tidak tartil, dengan cepat. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa Ali Imran. Mujahid ditanya, Mujahid bin Jabr, salah satu dari muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia ditanya tentang dua orang. Salah satu dari dua orang tersebut membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Wal akhar Al-Baqarah wahdaha. Sementara yang lain membaca surat Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Sementara waktu yang dihabiskan oleh keduanya, rukuknya, panjang sujudnya dan duduknya semuanya sama. Tapi yang pertama baca dua surat. Yang kedua hanya baca satu surat. Qala alladhi yaqra'u al-Baqarah wahdaha afdal. Maka Mujahid bin Jabr rahimahullah menjawab, yang membaca surat Al-Baqarah saja lebih afdal. Kenapa? Karena tentu dia membaca dengan tartib. Walaupun di sana ada khilaf dari kalangan para ulama, yang mana yang lebih afdal? Apakah kathratul qiraah atau barakallahu fikum tartil, banyak membaca atau tartil? Maka yang lebih unggul berdasarkan ayat warattilil Qur'ana tartila adalah bacaan dengan tartil lebih afdal dibandingkan banyak membaca tapi tergesa-gesa, terburu-buru. Sehingga barakallahu fikum seperti sifatnya munafiqun, la yujawizul Qur'an hanajirahum. Al-Qur'an tidak melewati batang leher mereka. Dengan artian mereka hanya membaca dan baca dan baca, tidak berusaha untuk mentadabburinya, tidak berusaha barakallahu fikum untuk menghayatinya. Sementara Al-Qur'anul Karim Allah tabaraka wa taala turunkan untuk dihayati dan ditadabburi, dan hal itu tidak akan mudah diwujudkan kecuali dengan cara tartil. Nah, wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra', dan telah dilarang untuk berlebih-lebihan dalam membaca cepat. Wa yusammal hadza, dan hal ini disebut dengan hadza, hadramah, ay sur'ah fil qira'ah, terlalu cepat dalam membaca. Fasabata an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassal fi rak'atin wahidah, bahwasanya ada seorang pria berkata kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa aku membaca surat-surat al-mufassal dalam satu rakaat. Faqala Abdullah haddan kahaddi syi'ri, itu bacaan yang cepat seperti membaca bait syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la tujawizu taraqiyahum
Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang membaca Al-Quran. Bacaan itu tidak melewati batang leher mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Akan tapi bacaan Al-Quran itu apabila telah meresap ke dalam hati dan dia pun menempati hati, maka akan bermanfaat. Maknanya barakallahu fikum, apabila hanya sekedar baca dan tidak sampai ke hati, tidak ada manfaatnya. Nah, mungkin saja dia mendapatkan pahala. Mungkin saja dia mendapatkan pahala dengan huruf-huruf yang dia baca. Tapi tujuan utama dalam membaca Al-Quran dia tidak dapatkan. Tujuan dan maksud inti daripada Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, dan itu dia tidak dapatkan. Sehingga barakallahu fikum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari hal tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin fi ihda riwayatihi. Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim dalam sebagian riwayat-riwayatnya, salah satu riwayat-riwayatnya. Qala al-ulama, para ulama berkata, at-tartilu mustahabbun lit-tadabburi wa li ghairihi. Membaca dengan cara tartil itu dianjurkan, apakah dengan maksud untuk mentadabburinya atau dengan maksud yang lain. Membaca secara tartil itu yang dianjurkan berdasarkan ayat warattilil qur'ana tartila. Dan bacaan Nabi alaihi salatu wasallam kana harfan, huruf per huruf. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam maddan. Dahulu bacaan Nabi alaihi salatu wasallam itu panjang-panjang. Artinya apa? Waktu panjangnya dipanjangkan. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, yamuddu fi. Nabi panjangkan situ. Dan hal ini tentunya gambaran tentang tartil. Beda kalau dibaca cepat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu nafas. Dan ini barakallahu fikum tidak termasuk dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sementara Abu Hurairah menceritakan kana qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddan. Dahulu bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Yaitu pada waktu panjang dipanjangkan. Di mana ada mudud, maka beliau mendatangkan hak dari mudud itu sendiri. Qalu wa lihada yustahabbu at-tartil lil 'ajami alladhi la yafhamu ma'nah. Mereka mengatakan oleh karena itu dianjurkan untuk membaca tartil bagi orang ajam, kita-kita ini yang tidak mengerti makna Al-Quran. Kalau barakallahu fikum orang Arab saja yang mengerti bahasa Arab kadang tidak bisa mentadabburnya kalau baca panjang atau baca cepat. Bagaimana kita orang yang memang tidak berbahasa dan bahasa Arab? Maka tentu yang afdal bagi kita adalah untuk membaca dengan tartil supaya mungkin saja apa yang telah kita pelajari dari bahasa Arab itu lebih mudah untuk kita bisa memahami ayat-ayat yang kita baca kalau kita baca dengan berlahan-lahan. Lianna dzalika aqrabu litawqir wal ihtiram, karena hal itu lebih dekat untuk memuliakan dan menghargai Al-Qur'an. Wa ashaddu ta'thiran fil qalbi, dan hal itu juga lebih berpengaruh terhadap hati. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah tentang membaca Al-Qur'an, yaitu dianjurkannya membaca Al-Qur'an secara tartil dan tidak tergesa-gesa.